dan baptis dewasa. Mohon bagi keluarga yang akan dilayani baptis anak dan baptis dewasa datang lebih awal dan menempati tempat duduk yang paling depan. Ya, jadi karena di sini ada baptis anak, pasti ada orang tuanya. Untuk itu, mohon kerjasamanya kepada para orang tua yang akan baptis anak agar juga bisa datang lebih awal. Karena kadangkala ibadah kita belum mulai, karena kalau kita cek apakah yang baptisan sudah datang semua, ada yang belum Pak. Nah ini kita bisa tunda ibadahnya gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya, karena ketika jumlah jemaat yang datang itu banyak, kalau kita mundur melakukan ibadahnya ini juga bisa jadi masalah. Kami terima kasih antusias jemaat cukup tinggi dalam ibadah hari Minggu maupun perayaan-perayaan kekristenan kita ya yang dilakukan oleh gereja. Untuk itu mohon kerjasamanya agar kita bisa tertib. Dan apabila kita kurang nyaman, terlebih bagi Bapak Ibu yang ada di luar di bawah kanopi, mohon pengertiannya. Karena inilah gereja kita, apapun kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur, Tuhan sudah berikan gereja yang indah buat kita. Apapun keadaannya, mari kita nikmati bersama. Kemudian Bapak Ibu, nanti ketika kita pulang, bagi yang bawa kendaraan roda 4, bisa pulangnya langsung ke arah kiri. Jadi jangan ke depan lagi. Dan mohon juga kerjasamanya, saya sudah ditegur oleh pengurus dan juga security, mohon bagi kita naik dan turunnya kalau bisa di lahan parkir yang udah disediakan. Jadi misalnya mobil kita ada, langsung naik ke mobil saja supaya nggak berhenti nanti di depan pintu gerbang. Ya, jadi ini koreksi juga buat saya, bukan hanya Bapak Ibu yang saya ingatkan, saya pun diingatkan gitu, supaya kita lebih tertib. Kemudian juga bila minggu besok, hari Minggu, parkir nggak mencukupi, kita bisa ke perumahan yang sebelah kiri. Ya, jadi kita jangan masuk ke kanan ke parkir, apabila sudah penuh dan diarahkan ke perumahan ikut saja, karena di sana sudah disediakan tempat juga dan ada petugas parkir yang akan menjaga mobil kita keluar masuknya. Demikian Bapak Ibu warta jemaat yang boleh kami sampaikan, kita masuk dalam ibadah Jumat Agung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita semua bisa hadir, dan saya juga mengharapkan nanti pas Natal itu bisa lebih banyak lagi. Ya, karena kita Natal di Palem Resort ya, di jalan ke Ciawi, dan di situ aulanya itu bisa 1.000 orang. Tapi saya hanya pesen supaya dipasang bangku, ya bangkunya kayaknya seperti kita ini 600. Ya. Kalau kita pesen 600, maka semua kamar hotel itu semua kita ambil. Ya, sehingga orang lain tidak masuk. Itu pikiran kami seperti itu. Ya. Kita bersukacita nanti hari Natal di Palem Resort. Mungkin baru pertama kali selama gereja ini berdiri, ya biasanya di Surya Kencana ya. Tapi ini kita bermalam di sana. Nanti sekolah minggu juga Natalannya di sana. Ya, jadi jangan takut nggak kebagian tempat. Maka nanti minggu pertama ya, itu belangko mulai dibagi. Nah, nanti kalau yang daftar itu 4 orang misalnya, bapak, ibu, anak-anak, dia dapat 1 kamar. Ya, jadi 1 kamarnya itu untuk 4 orang, ya 4 orang. Jadi anak yang umur 4 tahun itu sudah dihitung. Ya, di sana itu anak 4 tahun makannya sama dengan kita, yaitu 400
satu orang. Tapi sudah ini saya pikir-pikir kita udah turunkan ya, sekolah minggu hanya 50, remaja 100.000, pemuda 200, karena pikiran saya sudah sebagian yang kerja. Kemudian dewasa itu bapak ibu dan orang yang anggap dewasa lah 225. Ya, tapi andai kata, misalnya, Yelis ya, Pak, ini kan ada yang ngomong anak saya, gimana? Dia bayarnya 400.000. Ya, jadi yang bukan anggota jemaat dia bayarnya penuh. Nah, ini supaya saya kasih tahu dulu ya, jangan sampai kenapa ini mahal gitu ya. Nah, yang dapat subsidi hanyalah jemaat, baik sekolah minggu maupun sampai dewasa ya. Ini supaya dimengerti. Dan nanti ini satu juga yang saya minta nanti di form itu ditulis badan bapak ibu itu ukurannya berapa ya. Maksudnya gini, nanti kalau ya Tuhan berkati, gereja diberkati, kita semua berkati, semua kita akan pakai seragam gitu loh ya, supaya anak kita oh ini S gitu ya. Jangan Pak Pak ukuran saya S, muat opo masuk sini aja nggak masuk gitu ya. Nanti ditulis yang bener ya, ukurannya itu, jangan sampai nanti aku nulisnya nggak begini kok begini gitu ya. Ntar ya itu terserah Pak Darwin, nanti marahnya ya ke dia lah, dia ketuanya gitu ya. Nah, itu tambahan dari saya. Kita akan awali ibadah Jumat Agung ini, kami jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan 125 ayat 1 sampai ke 3. Yesus berjalan seorang diri, mati di salib, Ia rela dosa manusia ditanggungnya, menebus kasih Tuhan yang mulia, ku jumpa Dia
Kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang tersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kubur, turun ke dalam kerajaan dan yang ketiga bangkit pula dan Tuhan mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita persilakan duduk kembali. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berkumpul di tempat ini memperingati bagaimana Engkau mengalami sengsara di bukit Golgota itu. Dan di samping itu Tuhan, setelah Engkau bangkit, Engkau perintahkan kami supaya memperingati peristiwa yang besar itu dengan cara perjamuan kudus. Hari ini kami lakukan itu. Ini bukan aturan gereja Bapa, tapi ini adalah perintah Tuhan sendiri. Dan biarlah dengan melakukan perintah Tuhan dengan benar, anugerah berkat Tuhan boleh tercurah untuk kami semua. Terimalah kehadiran kami Bapa, segala dosa, kesalahan, dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kidungkan yang kedua ya. Nanti persembahannya ketika kita nyanyi yang terakhir setelah perjamuan kudus ya. Kita kidungkan yang kedua 166. Wow.
Kita membaca sabda Allah dari Ibrani pasalnya yang kedua. Ibrani pasal 2, saya akan baca ayat 5 sampai dengan 9. Ya, Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya baca demikian sabda Allah. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini bukan kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Yang berbahagia kita yang beri kesempatan untuk membaca dan menghormati sabda Tuhan. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita pujikan hormat diberi. Silakan duduk kembali. Guru sekolah minggu akan memuliakan Tuhan.
Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kembali baca ayat 5, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia ini yang akan datang. Bukan kepada malaikat, kemudian kepada siapa? Allah ingin menaklukkan dunia ini. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian 1, Allah berfirman begini ketika mencipta manusia. Malah Allah mencipta manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakanlah dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, di sini disebutkan, taklukkanlah dan berkuasalah akan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau saya gambarkan ayat ini, posisi manusia ketika dicipta oleh Allah itu seperti apa? Saya gambarkan gini, ini Allah ya, dan ini manusia, dan di bawahnya ini malaikat. Jadi malaikat itu di bawah posisinya dari manusia. Ya. Manusia dicipta oleh Allah disebutkan segambar seteladan untuk menguasai alam semesta ciptaan Allah. Berarti manusia dicipta adalah menjadi raja, wakil Allah di bumi. Bukan malaikat yang menjadi wakil Allah, bukan. Tapi manusia. Tapi akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Ya, karena ditipu oleh iblis. Ketika manusia jatuh, posisinya sudah berubah. Tadi saya katakan pertama posisinya adalah Allah, manusia, dan malaikat. Ya. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, posisinya berubah. Manusia di bawah malaikat. Jadi Allah, malaikat, dan manusia. Ya, dan manusia. Itulah yang digambarkan dan diwartakan oleh kitab Ibrani ini. Posisi manusia jelas-jelas jatuh dari maksud Allah yang sebenarnya. Manusia sebenarnya dicipta segambar dengan Allah, hanya 3 sifat Allah waktu itu yang tidak diberikan kepada manusia, yaitu Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir. Tapi manusia tetap diberi kuasa, diberi dia tahu, dan diberi dia kehadiran, tapi tidak maha. Mahanya itu milik Allah, nggak pernah diberikan kepada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk mengembalikan posisi manusia supaya dia dekat dengan Allah, ya tadi kan Allah, manusia, dan malaikat. Untuk mengembalikan supaya posisinya ini seperti itu, yaitu Allah, manusia, dan malaikat, malaikat harus turun lagi posisinya. Ya, karena kepada manusialah Allah ingin memberi satu warisan kemuliaan itu kepada manusia. Itulah sebabnya ayat 9 mengatakan caranya bagaimana? Harus ada inkarnasi. Harus ada penjelmaan. Yaitu Allah menjelma menjadi manusia. Nah, kalau Allah menjelma menjadi manusia, maka posisi
Allah disebutkan ayat 9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat. Ya kan? Tadi saya kata, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia bukan Allah, manusia, dan malaikat, tapi Allah, malaikat, dan manusia. Allah kalau kepingin mengangkat kembali posisi manusia ini kembali dekat dengan Allah, maka caranya tadi saya katakan harus ada inkarnasi, yaitu Allah menjelma menjadi manusia. Meskipun di situ disebutkan untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah dari malaikat. Jadi posisi Allah yang maha luhur, maha kuasa itu, ketika dia ingin menyelamatkan manusia, dia mau tidak mau, dia juga menempati posisi manusia. Yaitu ini Allah, ini malaikat, dan ini manusia. Allah harus sama dengan manusia. Lebih rendah posisinya dari malaikat. Pertanyaannya, bagaimana Allah pencipta langit bumi dan isinya itu posisinya bisa lebih rendah dari malaikat? Maksudnya apa? Begini, malaikat itu ciptaan Allah, dia roh. Malaikat itu bukan Allah dan bukan manusia. Ya, bukan Allah, bukan manusia. Tetapi dia adalah angelos. Angelos itu adalah pesuruh Allah atau karyawannya Allah, itu malaikat. Ya, malaikat itu karyawannya Allah. Ya, kalau bagi kerja di perusahaan ya, istilah karyawan mungkin lebih enak. Karena apa? Kalau Allah ingin bicara kepada manusia, dia lewat malaikat. Ya, misalnya, ketika dalam perjanjian lama, umat Allah tidak mampu mengalahkan Yeriko. Tuhan ngirim malaikat, hei, taklukkan Yeriko, hancurkan itu benteng-bentengnya. Maka ketika itu Yosua melihat, nah kok ada orang membawa pedang seperti panglima. Yosua mengatakan, hei, engkau itu lawanku atau kawanku? Malaikat itu jawab apa? Aku panglima bala tentara Tuhan atau bala tentara surga. Aku datang dengan berjuta-juta pasukan, tapi Yosua nggak lihat, yang dilihat cuma kepalanya aja, yaitu Mikael. Jadi benteng Yeriko yang hebat seperti itu bisa hancur bukan kemampuan bangsa Israel, tetapi karena Allah mengirim karyawannya menghancurkan itu benteng Yeriko. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan ketika dalam perjanjian baru malaikat juga menjadi utusan Allah, bicara kepada Maria, bicara kepada Yusuf, ya, bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yesus. Nah, itu malaikat yang disuruh bicara. Jadi malaikat adalah suruhan, ya, pesuruh. Ya. Nah, maka disebutlah angelos, bahasa aslinya angelos. Nah, malaikat datang membawa berita apa? Berita itu bisa hukuman, bisa keselamatan. Ya. Nah, berita yang dibawa malaikat atas nama Tuhan itu disebutlah euangelion.
Ya. Angelion artinya itu Injil, berita sukacita. Bapak Ibu, tapi malaikat yang seperti tidak diberi hak oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Sejak semula ketika manusia dicipta, Allah sudah ingin supaya manusia ini menjadi anak-anak Allah. Artinya menjadi ahli waris dari Allah. Apa yang Allah punya akan diberikan kepada manusia. Yang dipunyai Allah apa sih? Kekekalan. Ya, Allah itu hidup kekal. Dan kekalan Allah itu akan diberikan kepada manusia. Dan itulah yang disebut yang cinta kasih Tuhan. Bagaimana manusia bisa dirubah posisinya? Yang tadinya di bawah malaikat menjadi di atas malaikat. Allah harus menjelma menjadi manusia. Ya, Allah harus menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Menggantikan manusia. Dan di samping menggantikan, Allah harus menghapus dosa manusia. Dan dosa manusia itu hanya bisa dihapus lewat darah yang kudus. Dan itulah darah Kristus. Dan itulah yang kita peringati hari ini dengan perjamuan kudus ini. Allah perintahkan, aku telah selamat kau. Aku telah memberikan yang terbesar yang aku punya. Kuberikan kepada manusia. Yang terbesar yang diberikan kepada manusia. Supaya manusia ini bahagia apa? Pengampunan dosa. Itu hal yang terbesar. Ya, mungkin kekayaan itu penting. Ya, kekayaan penting, tapi kekayaan itu hanya untuk kita hidup di alam semesta. Sukacita penting, damai sejahtera penting. Tapi apalah arti semua itu kita punya, tetapi kita tetap hidup di dalam dosa. Enggak ada gunanya. Itulah sebabnya Allah mengatakan, aku akan datang seperti manusia. Walaupun untuk sementara posisiku lebih rendah daripada malaikat. Itu karena aku mengasihi manusia. Maka dia turun. Posisinya lebih rendah dari malaikat. Kenapa? Satu, malaikat itu tidak bisa mati. Karena dia roh. Ya. Nah, Yesus katakan, posisiku lebih rendah sedikit dari malaikat. Artinya, aku bisa mati. Allah yang menjelma menjadi manusia itu bisa mati. Tapi malaikat itu tidak bisa mati. Maka ayat ini mengatakan lebih rendah untuk sementara. Ya. Di situ disebutkan, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat. Itulah Yesus. Yang kedua, tadi yang pertama Yesus itu bisa mati, malaikat nggak bisa mati. Kenapa Yesus bisa mati? Karena dia menjelma jadi manusia. Kalau dia nggak menjelma, dia nggak bisa mati. Yang kedua, malaikat itu, pernahkah kalian baca malaikat menderita? Nggak ada malaikat menderita. Tetapi Yesus bisa menderita. Ya, dia ditampar, dia diejek, dihina dan seterusnya. Dia lebih rendah dari malaikat. Kemudian Yesus bisa digoda. Ya, ketika dia di atas bukit, Yesus digoda. Malaikat nggak bisa digoda. Siapa yang mau menggoda malaikat?
Nggak ada. Ya. Yesus bisa lapar. Ya, karena apa? Karena dia menjelma jadi manusia, maka dia bisa lapar. Kalau dia nggak lapar, dia nggak manusia. Yang namanya manusia itu mesti lapar. Nggak tahu kalau kalian ada yang nggak pernah lapar, kita mesti bertanya, ya makan bang nggak? Ya kalau makan terus ya memang nggak lapar. Tapi kalau 3 hari nggak makan kemudian nggak lapar, kita mesti tanya, ini manusia bener apa-apa gitu kan? Tapi Yesus lebih rendah, dia bisa lapar, ya. Dia bisa tidur dan seterusnya. Dan hal-hal seperti itulah yang di dalam ayat 9 dikatakan dia lebih rendah dari malaikat. Ya. Yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi posisi Allah yang sangat menderita itu dilakukan untuk apa? Di sini disebutkan untuk kebahagiaan, untuk keselamatan manusia. Mungkin ini khotbah Paskah atau Jumat Agung yang pertama. Saya rasa Jumat Agung biasanya ambilnya ya dari Injil gitu ya. Karena apa? Karena bagian ini memang agak sulit, maka jarang yang mau merenungkan untuk jemaat. Tapi kalau kita mampu menggoles, dan kita akan menemukan sesuatu yang sangat indah. Maka sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Allah mengasihi kita manusia. Allah mengembalikan posisi kita manusia yang tadinya kita di bawah Allah dan malaikat di bawah kita, sekarang kembali ketika Allah mengampuni kita. Posisi kita adalah Allah, manusia, dan malaikat. Ya, karena apa? Karena kuasa tertinggi dari semua ciptaan Allah itu diberikan kepada sebut Ben Adam, kalau bahasa aslinya, kepada Ben Adam. Ben Adam artinya adalah kepada manusia dan keturunannya. Kemudian kalau Ibrani ini terus kita baca Bapak Ibu, mulai ayat 9, tapi kita akan batasi ya, ayat 9, 10, 11, kalau kita baca itu mengatakan demikian. Engkau mencintai keadilan, Ibrani 2 ayat 9, sebab memang suatu dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka ke dalam keselamatan dengan penderitaan. Memimpin, ya, memimpin. Kata memimpin di sini itu bahasa aslinya adalah arkegos. Ya. Allah atau Yesus yang menjelma menjadi manusia itu adalah sebagai arkegos. Ya, ingat aja itu. Kalau kalian ini arkegos. Arkegos artinya itulah orang yang membuka jalan baru yang tidak pernah dibuka oleh siapapun juga. Ya, itu membuka jalan baru yang tidak pernah orang siapapun membukanya. Nah, itu Yesus datang untuk membuka jalan baru supaya apa? Hubungan Allah dengan manusia itu kembali lagi
Dan jalannya harus dibuat. Yang membuat jalan baru itu siapa? Yesus. Nah, sebagai pembuat jalan baru yaitu archegos itu, Yesus kemudian sangat, ini coba saya kasih gambaran gini. Dulu saya sering ikut buru babi ketika masih di Lampung ya. Itu ada kelompok orang Bali buru babi setiap hari Kamis, saya mesti ikut. Aku bilang karena aku ini nggak pernah, tolong nanti aku dipimpin. Jadi di setiap kita buru babi, itu situ itu mesti ada seorang yang memimpin, archegos itu sama ya. Jadi kalau kita lewat duri-duri, lewat apa, dia babat itu dulu, duri. Semua, itu yang di depan itu, dia babat. Nah, kita ikuti dari belakang. Ya, kita nggak akan duri. Kemudian kalau kita lewati itu hutan yang terdiri dari rotan, rotan itu durinya luar biasa loh. Ya, namanya itu daun-daun rotan itu, jangan dianggap rotan itu, wah kita bisa melewati hutan rotan, itu luar biasa. Siapa yang di depan? Itu archegos, pemimpin buru babi itu, babatin itu. Kita ikuti dari belakang, sehingga kita bisa selamat ke satu tempat. Langsung di situ dipasanglah jaring dan seterusnya, baru kita disebar. Dia sebagai archegos, sebagai orang yang membuka jalan. Archegos, Tuhan Yesus membuka jalan supaya hubungan kita dengan Allah itu kembali, dan warisan yang Tuhan akan berikan itu sampai kepada kita. Karena posisi tadi yang berubah itu akan diubah oleh Allah, dan yang paling tinggi di samping pengampunan dosa, Tuhan akhirnya mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Hanya manusia yang Tuhan menjanjikan, ku jadikan anak-anakku, anak-anak Allah. Itu hanya manusia. Coba baca Alkitab depan samping. Tidak pernah Allah menjanjikan itu kepada malaikat. Nggak pernah. Tapi kepada manusia, Allah ingin mengembalikan posisi kita. Itulah sebabnya kita mengucap syukur pada hari ini. Bahwa Tuhan mau berkorban. Untuk sementara dia lebih rendah dari malaikat. Supaya bisa menyelamatkan kita. Dia menjadi archegos untuk kita, ya, menjadi pendahulu. Ya, dia mendahului jalan dan kita mengikuti. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau kita memang mengikuti jalan dia, kita mesti benar dan kita mesti hidup. Itu janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan menikmati apa yang Tuhan lakukan ketika dia lebih rendah dari manusia, yaitu mati. Dan kematiannya itulah Allah katakan, karena aku sudah hidup dan aku sudah bangkit, aku sudah menyelamatkan kamu. Peringati itu peristiwa besar itu, yaitu ketika Tuhan Yesus lebih rendah dari malaikat dan mati. Peringati itu dengan cara apa? Perjamuan kudus. Biar kita boleh menerima perjamuan kudus sebagai ucapan syukur kita karena Allah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, yuk kita menyanyi nomor 155 lebih dulu.
Ketiga, perjamuan kudus, silahkan yang di depannya ada ini, kita ikuti acara perjamuan kudus. Dan sementara semua jemaat Tuhan kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita ikuti liturgi perjamuan kudus ini. Tuhan kita Yesus Kristus mengundang semua orang yang mengasihinya datang ke perjamuannya, yaitu bagi yang sungguh-sungguh bertobat dan
bertekad mengasihi sesamanya serta hidup rukun. Karena itu marilah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Sama-sama. Allah yang Maha kami tidak taat kepadamu dan tidak melakukan ampunilah kami dan bebaskanlah kami dalam nama Yesus. Dengarlah kabar ini. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Kemuliaan bagi Allah. Kita saling bersalaman, salam damai dengan kiri kanan. Baik, cukup dengan kiri kanan, gak usah ke belakang ya. Baik, kita lanjutkan. Karena kita telah menjadi umat yang telah diperdamaikan dengan Allah dan dosa-dosa kita telah diampuni, maka marilah kita mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Semoga Tuhan menyertai kalian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama. Kudus, 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 kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Langit dan bumi penuh. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pada malam ia diserahkan, diambilnyalah roti, dan setelah sudah ia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya, serta diberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan, diangkatnyalah cawan minuman, diucapkanlah syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak, sebagai jalan keampunan dosa. Maka seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Itu kami. Dan puji-pujian dan syukur kami menyerahkan diri kami sebagai korban persembahan yang hidup. Berkatilah sama-sama. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan berani datang ke mejamu ini mengucapkan akan keberanian, melainkan akan rahmat-Mu yang besar itu. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan ini akan Anakmu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi oleh kesempurnaan hidup. Dan Ia baik, silakan duduk. Sekarang meja perjamuan telah disiapkan secara bergantian. Bapak Ibu boleh maju, penuhi, kemudian nanti bergantian. Kami persilakan.
menjadi peringatan akan dakwah. Yesus berkata, inilah tubuh yang dipecahkan bagi kamu. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu. Ambillah dan darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah dan makan. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.
Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Baik, pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus berkati.
Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.
Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Pulanglah dengan sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi, habis ya. Kita doa penutup nomor 5, kita baca sama-sama. Allah yang kekal, kami bersyukur atas perjamuan kudus ini, karena pengorbanan-Mu bagi kami. Tolonglah kami supaya dapat hidup dalam pertemuan kudus, mengasihi Tuhan, rela berkorban bagi sesama, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat, kita akan memberi persembahan perjamuan kudus. Kita ikuti dengan pujian nomor 160.
3. Pernahkah Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan daripada jahat. Dan kelompoknya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon semak sumber berkah. Jemaat, mari kita pulang. Kita mohon berkat Tuhan agar kurban Kristus betul-betul kami rasakan, pengampunan dosa kami, kesalahan kami, dan akhirnya terbuka jalan keluar bagi kami, karena Kristus yang mendahului jalan hidup kami. Kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.